Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Putri Fardani. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir semester 2 saya, mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok. Dengan dosen pengampu saya adalah Associate Profesor Ibu Dr. Sri Rahayu SPD ME. Pada video kali ini saya akan membahas suatu UMKM bahan pangan yang ada di Kota Sumbawa. Bagian pertama adalah analisa kondisi UMKM. Profil usaha. Jadi usaha keripik pisang ini bermula di tahun 2022 dengan pemiliknya adalah Bapak Niko yang bertempat tinggal di daerah Pramuji di Jalan Pramuka. Produk ini merupakan produk keripik pisang yang terbuat dari bahan baku pisang kepok atau pisang saba yang diperoleh dari kebun yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak Niko. Keripik tersebut diolah menjadi keripik dan dijual dan ditempatkan di toko-toko seperti bakery, rumah makan dan restoran. Harga per kemasan adalah 20.000 dengan berat 250 gram. Kemudian untuk target konsumennya merupakan untuk konsumsi rumah tangga dan dijual pula untuk di homestay atau penginapan dan di restoran atau rumah makan. Posisi usaha ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat Sumbawa dan di daerah perkantoran di daerah Sumbawa dan mampu bersaing dengan produk serupa yang ada di Kota Sumbawa. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bapak Niko ini sudah mencakup bauran pemasaran yaitu 4P. Yang pertama adalah produk. Jadi produk ini dikemas dalam suatu kemasan plastik standing pouch transparan sehingga dapat terlihat dari luar bentuk dari keripik pisang tersebut. Kemudian ada seal di mana atau penutup yang untuk menjaga agar kedap udara dan keripik tetap renyah, sehingga bila tidak habis atau masih tersisa itu bisa ditutup rapat dan bisa dimakan kembali dalam kondisi renyah. Itu adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh keripik pisang ini. Kemudian untuk harga ini sangat terjangkau, yaitu seharga 20.000 rupiah. Kemudian tadi untuk produk tadi ini dia secara label atau nama itu dinamakan Harmoni, keripik pisang Harmoni, dan nama itu cukup mudah diingat oleh masyarakat sehingga juga memudahkan untuk pemasarannya. Oh, ini adalah keripik pisang Harmoni yang terkenal dengan gurih renyahnya. Kemudian untuk place atau tempat pemasaran yaitu ditempatkan atau dititipkan di toko-toko makanan, toko bakery, kemudian di restoran, rumah makan dan di penginapan, juga di perkantoran. Kemudian untuk pemasaran dilakukan secara pesan langsung melalui kontak WhatsApp. Jadi di label nama di label kemasan itu sudah dicantumkan nomor handphone dari pengusaha tersebut atau pemilik usaha tersebut, sehingga jika ingin memesan bisa langsung menghubungi nomor yang ada di produk tersebut. Kemudian selain melalui pesan WhatsApp, itu juga secara mulut ke mulut, jadi dari mulut ke mulut. Jadi pelanggan yang sudah mengetahui kualitas keripik pisang ini menceritakan kepada konsumen yang lain sehingga tertarik untuk membeli. Bahkan ada yang membawa atau memesan untuk membawa sebagai oleh-oleh ke Pulau Jawa, memesannya dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian untuk pemetaan rantai pasok, jadi bahan baku yang digunakan ini adalah pisang saba atau pisang kepok yang didapatkan langsung dari kebun. Jadi Bapak Niko bekerja sama atau menggunakan mitra tani, bekerja sama dengan beberapa pemilik kebun pisang gitu untuk mendapatkan pisang yang fresh langsung dari kebun. Beliau tidak membeli pisang di pasar dengan alasan kualitas dan untuk menjaga kualitas, karena tidak tahu di pasar udah
dikenakan karbit atau yang lainnya gitu, sehingga beliau mengambil yang langsung fresh dari kebun. Untuk satu tandan pisang itu seharga 200.000 dan bahan baku langsung diolah pada hari itu juga. Untuk prosesnya yaitu pertama pisang dikupas terlebih dahulu, kemudian dicuci dan ditiriskan, kemudian di dalam wajan besar yang sudah dituang minyak yang cukup banyak, itu dalam api kecil, jadi langsung dipotong atau di slice menggunakan alat slice di atas minyak tersebut. Kemudian setelah setengah matang maka dituang gula cair untuk memberikan rasa manis, kemudian diaduk sampai matang, kemudian ditiriskan. Setelah itu ditunggu sampai dingin atau hilang uap panasnya, baru dimasukkan ke dalam kemasan dan ditimbang seberat 250 gram. Setelah itu kemudian diberi label. Semua proses produksi dilakukan di dapur yang menjadi satu bagian dari bangunan tempat tinggal beliau. Jadi bukan merupakan bangunan yang terpisah. Kemudian untuk bahan baku tadi, bila stok tidak mencukupi, maka beliau biasanya mencari di daerah Moyo Utara atau Moyo Hilir untuk ketersediaan pisang yang dari kebun, karena beliau tidak membeli pisang. Untuk satu tandan pisang itu bisa menghasilkan sekitar 30-40 pouch plastik. Nah, itu dijual seharga Rp20.000, sehingga keuntungannya misalkan tadi 30 kemasan dikali Rp20.000, maka sekitar kurang lebih Rp600.000. Itu belum dikurangi dengan biaya produksi, yaitu minyak goreng, kemudian gas, gula cair, dan kemasan plastik yang digunakan. Beliau mengatakan biaya produksi itu sekitar 100-150.000. Maka bila pendapatan dari satu tandan itu 600.000, maka dikurangi dengan biaya produksi dan modal sekitar 350.000, maka hasil yang pendapatan yang didapatkan adalah sebesar 250.000 untuk sekali produksi dari satu tandan pisang. Identifikasi permasalahan dari wawancara saya dengan Bapak Niko, saya menemukan beberapa permasalahan dari usaha yang beliau rintis, yaitu yang pertama adalah kurangnya tenaga kerja. Jadi beliau tidak memakai karyawan, hanya berdua dengan istrinya, karena kebetulan Bapak Niko adalah PNS, jadi di sela-sela waktu pekerjaannya beliau mengerjakan usaha keripik pisang ini, sehingga sampai saat ini beliau belum berani untuk mengambil orderan atau pemesanan dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua adalah belum menggunakan marketplace dengan alasan tadi, yaitu dikhawatirkan akan ada banyak permintaan dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan bahan baku, karena untuk menjaga kualitas dibutuhkan pisang yang fresh dari kebun, maka beliau benar-benar harus mencari pisang yang benar-benar langsung dari petaninya langsung atau pemilik kebun pisang langsung, tidak mencari dari pasar. Kemudian yang keempat adalah usaha ini belum mendapatkan sertifikasi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dia sudah pernah untuk mengajukan tetapi terkendala dari bangunan tempat produksi, karena dari BPOM mewajibkan untuk terpisah dari bangunan tempat tinggal atau bangunan induk, harus berupa bangunan sendiri untuk produksi. Kemudian untuk penyusunan strategi perbaikan dari beberapa permasalahan tadi, maka saya menganalisa atau memberikan saran, yaitu yang pertama adalah menambah jumlah karyawan, tenaga kerja, sehingga dapat membantu untuk menambah jumlah produksi. Kemudian menambah jejaring mitra tani untuk mengantisipasi kurangnya bahan baku yang fresh atau segar.
dari kebun. Kemudian menggunakan, yang ketiga adalah untuk usaha perbaikan adalah menggunakan marketing digital atau memanfaatkan marketplace sehingga dapat menjangkau konsumen yang berada di luar kota Sumbawa. Kemudian yang keempat adalah membangun tempat produksi khusus yang terpisah dari bangunan induk sehingga bisa lebih fokus ke untuk produksi. Prediksi hasil yang akan diperoleh bila dilakukan perbaikan dari permasalahan yang ada. Jadi bila beliau menambah jumlah karyawan diharapkan, maka jumlah produksi akan bertambah. Misalkan dari 1 ton dan pisang mungkin bisa mengerjakan mungkin 4-5 tandan pisang, dan tentunya akan menambah jumlah produksi yang tadinya dari 1 ton dan pisang menghasilkan 30-40 pouch atau 30-40 kantong, mungkin diharapkan bisa menjadi 120-160 kantong kemasan, sehingga bila dijual dengan harga 20.000 per kemasan, maka bisa perkiraan didapatkan keuntungan yaitu sebesar 2.400.000. Itu belum termasuk dikurangi dengan biaya modal yaitu berupa minyak untuk menggoreng, kemudian gas, dan gula cair, kemasan plastik, dan dikurangi dengan gaji karyawan. Kemudian pembuatan bangunan khusus untuk produksi disarankan apabila beliau bisa membangun tempat produksi khusus, mungkin bisa untuk pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan POM, sehingga bila sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM, maka legalitas produk akan lebih terjamin, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, kemudian peluang pasar bisa lebih luas, dan nilai jual bisa lebih tinggi. Nah, pada akhir video ini nanti akan saya tampilkan proses pengolahan bahan baku pisang, bahan baku dari bahan mentah, sehingga proses pengemasan dari keripik pisang Harmoni ini. Ya, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.